Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Nah, hari ini kita akan melaksanakan sesi bimbingan kelompok dengan tema yang sangat penting, yaitu pernikahan dini dan dampaknya bagi remaja. Nah, Ibu harap kalian di sini nanti bisa mengikuti dengan serius, terbuka, dan saling menghargai pendapat teman-teman. Oke. Nah, sebelum kita mulai untuk masuk pembahasan, kita di sini perkenalan terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Adelia sebagai konselor, dan sekarang giliran teman-teman untuk memperkenalkan dirinya. Oke, perkenalkan nama saya Fatihah. Saya Veronica. Saya Dwi, Bu. Terima kasih, senang bertemu kalian. Nah, kita mulai dengan pertanyaan ringan terlebih dahulu. Apakah kalian pernah mendengar melihat kasus pernikahan dini di sekitar kalian? Ada Pernah. Saya pernah lihat video di TikTok anak muda menikah karena pergaulannya terlalu dekat, Bu. Saya juga pernah, Bu. Teman saya kelas 11 sudah nikah, Bu. Jadi sekarang nggak sekolah. Saya juga ada, Bu, sepupu saya dinikahkan cepat biar tidak keluar jalur katanya. Itu semua contoh nyata dari pernikahan dini. Tapi sebenarnya pernikahan dini itu bukan solusi. Justru menyimpan banyak risiko, bahaya, terutama bagi remaja seusia kalian. Ibu akan jelaskan satu persatu tentang bahaya pernikahan dini. Ada beberapa bahaya pernikahan dini. Nah, yang pertama itu terhentinya pendidikan. Nah, saat menikah, banyak remaja yang tidak bisa melanjutkan sekolah karena harus mengurus rumah tangga. Ini membuat peluang mereka itu semakin sempit dalam mendapatkan pekerjaan yang layak dan jadi lebih kecil. Terus yang kedua, ada kesehatan reproduksi yang belum siap. Nah, tubuh remaja yang belum cukup matang untuk kehamilan, itu banyak sekali remaja yang mengalami komplikasi saat hamil muda, bahkan berisiko kematian. Di lingkungan kalian mungkin ada beberapa orang yang melakukan pernikahan dini itu kadang kehamilannya itu belum kuat, langsung mengalami kayak keguguran seperti itu. Nah, yang ketiga itu ada ketidaksiapan mental dan emosional. Menikah itu butuh waktu kedewasaan yang sangat penting dalam berpikir, mengelola emosi, menyelesaikan masalah. Nah, remaja itu biasanya masih labil dan belum siap menghadapi tekanan dalam rumah tangga. Yang keempat itu adalah masalah ekonomi. Kebanyakan remaja itu belum memiliki pekerjaan tetap. Ini yang bisa mengakibatkan masalah keuangan dalam keluarga mereka. Dan yang terakhir itu adalah kekerasan dalam rumah tangga yang sering kita jumpai, itu seperti disebut dengan KDRT. Banyak sekali data menunjukkan bahwa penelitian itu pernikahan dini itu sangat berisiko dalam mengalami KDRT karena kekurangan komunikasi antara seorang istri dan seorang suami, seperti itu. Wah, saya baru tahu, Bu, kalau sebenarnya seberbahaya itu ya. Jadi kalau gitu kita harus lebih fokus ke sekolah dulu ya, Bu. Betul, Dwi. Masa remaja itu adalah waktu untuk membentuk masa depan, seperti belajar, mengejar cita-cita, membangun jati diri, dan menikah terlalu dini itu justru bisa memotong semua proses itu. Nah, sekarang coba kalian pikirkan, jika ada teman kalian itu menikah di usia muda, apa yang akan kalian katakan kepada mereka? Kalau saya sih, saya bakal bilang ke dia untuk berpikir 2 kali dulu, Bu, sebelum menikah. Karena kan menikah bukan cuma soal materi ya, tapi ada banyak soal cinta, bukan cuma soal cinta juga, karena ada banyak sekali kan, Bu, yang harus kita pikirkan sebelum menikah. Kalau saya mau nakut-nakutin dia sih, Bu, terkait dengan bahaya-bahaya pernikahan dini, kayak misal gampang keguguran, gampang stres, kayak gitu aja sih, Bu. Kalau saya mungkin akan saya ajak bicara, kalau enggak saya saranin aja buat konsultasi ke yang lebih tahu aja sih, Bu. Nah, itu sangat baik, sikap yang sangat baik untuk kalian terapkan kepada lingkungan kalian. Nah, kalian semua sudah mulai berpikir kritis dan peduli pada teman-teman kalian. Semoga bisa menjadi pengaruh positif di lingkungan kalian ya. Nah, baik anak-anak, hari ini kita belajar banyak tentang pernikahan dini dan Ibu sangat bangga dengan partisipasi kalian. Ingat, keputusan benar tidak menikah dini itu harus dilakukan di waktu yang tepat ya, dengan kesiapan penuh, bukan karena tekanan atau keadaan dalam keluarga. Teruslah belajar, bangun cita-cita kalian, sayangi diri kalian. Jika ada masalah atau butuh bantuan, tempat curhat, pintu ruang bimbingan konseling selalu terbuka, seperti itu. Oke, terima kasih. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.